Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri, NIM 20082030354, kelas Perbankan Syariah B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang digitalisasi bank terhadap peningkatan pelayanan dan kepuasan nasabah bank. Guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester MK Digitalisasi Teknologi Perbankan Syariah. Digitalisasi telah melakukan revolusi ke seluruh sendi kehidupan kita bersama. Apapun kebutuhannya, semuanya bisa terlayani dalam satu genggaman, sehingga memudahkan kebutuhan dan aktivitas masyarakat bagi perbankan. Digitalisasi bukanlah sebuah pilihan, tetapi menjadi keharusan dan kewajiban, karena nasabah mengharapkan adanya kecepatan, kemudahan, fleksibilitas, kenyamanan, dan tersedia layanan 7x24 jam. Untuk itu, beberapa perbankan di Indonesia mengkampanyekan bahwa menginvestasikan untuk melakukan transformasi menjadi layanan digital. Transformasi digital dianggap sebagai cara baru berbisnis karena potensinya untuk menghemat biaya. Transformasi ini juga bukan hanya mendigitalisasi produk yang sudah ada, tapi mengubah pola pikir dan solusi menjadi digital sesuai perilaku dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan nasabah saat ini sudah bergeser kepada pelayanan yang cepat, mudah, dan dapat dikendalikan nasabah. Terkait hal tersebut, perbankan harus memiliki layanan digital end-to-end, artinya antara layanan di customer service dan back office berjalan cepat dan sistem pengumpulan pembayaran dilakukan secara digital. Manfaat digitalisasi bank terutama dalam menurunkan biaya operasional. Digitalisasi perbankan merupakan investasi jangka panjang. Pihak perbankan dapat menjangkau pasar lebih luas dengan menurunkan anggaran investasi, pembukaan cabang pembantu, dan kantor kas kecil. Untuk dapat melakukan ini, pada tahap awal pihak perbankan perlu melakukan transformasi infrastruktur IT. Salah satu tujuan melakukan digitalisasi bank ini adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam industri perbankan sebagai sektor jasa. Kepuasan nasabah merupakan hal yang paling penting. Nasabah akan dengan mudah berpindah kepada bank lain apabila tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Di sini saya akan membahas penggunaan digital banking. Seluruh responder yang menjadi subjek penelitian ini berjumlah 100 orang, yang semuanya merupakan karyawan dari kantor. Hasil dari penelitian bahwa hanya 20 orang atau hanya 20% dari jumlah responder yang mengetahui dan menggunakan digital bank. Sedangkan sisanya hanya mengetahui tapi tidak menggunakan sebanyak 65 responder atau 65%. Dan yang sama sekali tidak mengetahui sebanyak 15%. Berdasarkan data di atas, data penelitian yang dapat kami masukkan hanya sebanyak 20 orang atau 20% dari jumlah data responden keseluruhan. Berikut ada analisa deskriptif. Analisa deskriptif digunakan untuk mengukur rata-rata jawaban responden dari setiap variabel. Kemudian hasilnya dikategorikan sebagai berikut. 1 sampai 1,80 sangat tidak setuju, 1,80 sampai 2,60 tidak setuju, 2,60 sampai 3,40 ragu-ragu, 3,40 sampai 4,20 setuju, 4,20 sampai 5. Berikut ada pengaruh digitalisasi bank terhadap peningkatan kepuasan pelayanan. Indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan menurut Yulia Army dan Riasa 2007 adalah kesesuaian kualitas pelayanan dengan tingkat harapan. Tingkat kepuasan apabila dibandingkan dengan yang sejenis, tidak ada pengaduan atau komplain yang dilayangkan. Pengukuran kualitas layanan suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat kepuasan nasabah. Maka perusahaan harus menilai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan nasabahnya. Parasuraman, Zaid Amil, dan Berry dalam Kloter 1997-53 menentukan 5 dimensi kualitas pelayanan meliputi tangibles atau bukti langsung, reliability, kehandalan, responsiveness, daya tanggap, asuransi, jaminan, dan empati. Penggunaan digitalisasi bank merupakan salah satu elemen dari penilaian kepuasan pelanggan, yaitu keandalan dan daya tangkap. Dengan menerapkan digitalisasi bank,
Bank berharap bahwa ia dapat diandalkan dan memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan nasabah. Berdasarkan analisis data yang telah diuji dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh yang positif penggunaan digital banking di bank BTN Syariah dan kepuasan nasabah. Selama ini nasabah sudah merasa puas dan terbantu dengan adanya digitalisasi bank ini, khususnya bagi nasabah. Para nasabah yang berusia 20-50 tahun, penggunaan digital banking sangat memudahkan dan menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Namun untuk karyawan di mana para nasabahnya relatif berumur dewasa atau tua, mereka merasa bahwa penggunaan digital banking tidak terlalu perlu. Mereka merasa lebih nyaman bertransaksi secara konvensional. Penggunaan teknologi dan informasi belum menjadi hal yang sangat mendesak dan penting. Berdasarkan penelitian di atas, penerapan digital banking pada BTN Syariah merupakan salah satu hal dalam upaya dan peningkatan kepuasan nasabah. Dalam hal ini, penggunaan digital banking tersebut berkenaan dengan keandalan dan daya tanggap terhadap nasabah. Hal ini membuat nasabah bank tersebut, khususnya di bank syariah, merasa lebih terlayani dan meningkatkan kepuasan nasabah. Sesuai dengan analisis di atas, di mana rata-rata responden memberikan nilai 3,90 untuk kualitas pelayanan digitalisasi bank di BTN Syariah, yang artinya bahwa para nasabah setuju dengan penerapan teknologi tersebut. Namun ada sebagian nasabah yang mengajukan keluhan atau komplain karena sistem digitalnya seringkali tidak dapat diakses. Pelayanannya kurang bervariasi, hanya menu transfer dan informasi pelanggan yang dapat diakses secara baik. Sedangkan menu pembayaran ataupun hal lain belum mengakomodir kebutuhan nasabah pada umumnya, seperti misalnya untuk membayar listrik, PAM, atau pembelian yang lainnya. Untuk selanjutnya akan lebih baik jika layanan digital banking dan bank BTN Syariah lebih dilengkapi agar nasabah makin merasa terpenuhi kebutuhannya dan pada akhirnya tidak akan berpindah ke bank pesaing. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Penggunaan teknologi dan informasi merupakan hal yang sangat penting pada saat ini. Penerapan digitalisasi bank pada BTN Syariah terbukti dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Walaupun nasabah BTN Syariah pada karyawan kantor belum keseluruhannya merupakan fasilitas tersebut, namun untuk sebagian 20% yang sudah menggunakannya merasa terbantu dan merasa puas. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.